Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang static routing. Eh, jadi untuk mengatur jalur data pada jaringan itu ada dua. Yang pertama static routing dan yang kedua dynamic routing. Untuk dynamic routing sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang static routing. Nah, static routing itu berarti kita mengatur jalur data jaringan itu secara manual. Nah, kalau dynamic routing itu secara otomatis. Nah, sebelum kita masuk ke static routingnya, kita IP-nya. Jadi kita buat ada persoalan. Jadi di sini ada persoalan, nanti coba kita pecahkan bersama. Nah, pertama di sini ada sebuah gedung. Sebuah gedung yang gedung A, misal ada gedung A, dia membutuhkan 8 host. Jadi ada sebuah gedung A, dia membutuhkan 8 host. Dan yang kedua ada gedung B, dia membutuhkan 64 host. Dan gedung C, dia membutuhkan 32 host. Dan gedung D membutuhkan 16 host. Nah, kita akan mencari IP dari masing-masing gedung ini yang cocok. Jadi kita cari IP yang lebih efisien. Jadi nanti untuk penggunaan IP-nya tidak terlalu terbuang banyak sisa hostnya. Yang pertama kita akan cari yang ini dulu, yang gedung A. Nanti ini setiap gedungnya ada routernya satu-satu ya. Kita cari dulu yang ini, yang 8 host. Untuk rumus mencari IP host dengan 8 host. Untuk mencari IP dengan 8 host yang lebih efisien itu caranya kita pakai rumus untuk mencari host itu sendiri. 2 pangkat n min 2 lebih besar sama dengan 8. Nah, 8 ini itu dari banyaknya jumlah host yang kita cari. Min 2 ini adalah kita ambil dari setiap subnet, itu kan dia memiliki network ID sama broadcast, jadi kita min 2. Lalu n ini itu adalah banyaknya 0. Nanti banyaknya 0 pada subnetnya. Nah, lalu kita ini min 2 nya kita pindahkan, pindah ruas. Kita tuliskan 2 pangkat n lebih besar sama dengan, jadi di sini ganti 10. Nah, jadi ini ke sini itu 8 ditambah 2 10. Lalu kita cari n nya, berapa n nya. Nah, semisal 2n 2 pangkat n, jadi n nya kita misalkan kita misalkan 3. Kita coba 3. 2 pangkat
berapa? Ini berapa? 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, padahal yang kita butuhkan itu adalah lebih besar atau enggak sama dengan 10. Nah, kalau jadi kita coba 4. Nah, 2 pangkat 4 dia hasilnya 16. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 4. Berarti n sama dengan n sama dengan 4. Nah, 4 di sini adalah jumlah bit 0. Nah, perlu diingat bahwa dari alamat IP itu satu oktetnya itu 8 digit. Nah, sekarang di sini ada jumlah bit 0-nya itu ada 4. Kita taruh di belakang sendiri. Berarti nah, IP itu kan ada 4 oktet. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
12345678678, 123456778. Nah, banyaknya 0 di sini itu tergantung dari jumlah n-nya ini. Nah, kita coba dari angka biner ini kita coba desimalkan. Nah, desimalnya 118 kali itu adalah 255.255.255. Nah, untuk desimalnya ini 1111000 itu desimalnya adalah 240. Nah, adapun subnet, jadi gini udah ketemu ya subnet Mas. Nah, nilai CIDR dari subnet Mas ini 255, 255, 255, 255, 240 itu adalah /28. Nah, berarti udah ketemu ya. Untuk host ini nanti kita pakai yang CIDR/28 atau subnet Mas 255, 255, 255, 240. Nah, lalu kita coba cari yang ini, yang 226, yang 64 host. Nah, caranya sama seperti ini. Jadi caranya semuanya sama seperti ini. Langsung saja nanti saya cut langsung ke hasilnya semuanya. Ini udah ketemu hasilnya. Jadi untuk 8 host subnet Masnya ini 255, 255, 255, 240 /28. Lalu yang host 64 itu 255, 255, 255, 128 /25. Lalu yang host 32 itu 255, 255, 255, 192 /26. Lalu yang host 16 itu 255, 255, 255, 224 /27. Nah, nanti ini langsung saja, ini nanti saya taruh di deskripsi, bisa dilihat nanti. Nah, ini langsung ke paket tracernya saja. Jadi setelah kita menghitung subnet Masnya dan CIDR nya, di sini kita membuat sebuah jaringan seperti ini. Jadi ini untuk gedung A, ini gedung B, dan ini gedung C, dan ini gedung D. Nah, ini sudah ada subnet Masnya.
sekarang kita menentukan alamat IP untuk jaringan-jaringan ini. Nah, untuk jaringan yang seperti ini itu kita cukup menggunakan IP kelas C karena hostnya tidak terlalu banyak, jadi kita cukup pakai kelas C. Nah, dimana kelas C itu oktet pertamanya itu 192 sampai 223. Nah, itu untuk kelas C. Jadi sekarang saya yang penting ini nilai slash 28 nya yang kita tentukan tadi tidak dirubah. Jadi sekarang kita sekarang untuk gedung A saya buat untuk network ID nya itu 192.168.10.0. Jadi untuk network ID titik 0 itu selalu network ID. Nah, udah untuk gedung A network ID nya sudah ketemu. Nah, untuk gedung B itu saya buat 192.168.10.11.0. Nah, sini yang ini 10.0, yang ini 11.0. Itu terserah kalian, yang penting nilai CIDR nya itu tetap. Lalu yang sini 192.168.12.0. Nah, sekarang yang gedung D saya mau buat 192.168.13.0. Nah, udah. Nah, untuk yang routernya yang ke sini itu jelas kita pakai yang 10.1. Nah, untuk seterusnya kita gunakan untuk hostnya. Jadi untuk PC-nya nanti ini untuk routernya ini itu 192.168.10.1. Nah, ini untuk routernya, untuk router ke sini. Lalu yang untuk PC 0 itu 192.168.10.2. Nah, jika yang ini titik 2 berarti yang ini juga titik 3 dan seterusnya. Nah, untuk routernya untuk menghubungkan routernya saya gunakan IP kelas B. Nah, di sini IP kelas B itu 128 sampai 191. Nah, saya ingin pakai yang IP 160. Nah, saya pakai 160.0.0.0/30. Nah, kenapa kok saya pakai /30? Karena /30 itu hostnya cuma 2. Karena kita cuma butuh untuk menghubungkan port yang sini, port gedung A ini sama routernya gedung B sini. Nah, untuk jaringan yang ini nanti beda network lagi. Jadi di sini cukup untuk 2 host. Jadi /30. Untuk subnet masknya /30 itu 255.255.252. Nah, untuk yang sini itu 16, saya buat 161.0.0.0/ tetap 30. Untuk subnet masknya 255.255.252. Lalu untuk yang sini
saya pakai 162.0.0.0/30 255 di sini sudah. Jadi ini sudah terbentuk ID-nya. Nah, ini network ID-nya kan titik 0. Untuk port sini nanti saya buat titik 1, yang sini titik 2, di sini juga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai coba konfigurasi ini untuk IP dari router 1 ke router 0, nah ke CLI ya, seperti biasa. Di sini ketikkan N, lalu kita ketikkan EN untuk enable, lalu conf T, lalu kita kasih nama hostname router 0. Nah, masukkan IP address-nya. Kita tentukan dulu untuk interface-nya. Yang ke sini, yang ke router untuk ke router gedung B itu saya gunakan interface fast ethernet 0/0. Nah, kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini network ID-nya itu kan 160 ya. 160.0.0. Nah, berhubung di sini network ID-nya itu titik 0, jadi saya di sini gunakan titik 1. Nah, subnet pasnya kita masukkan ini 255.255.255.252. Enter, lalu no shutdown, no shoot sit. Lalu yang ke ini, yang ke switch saya pakai interface fast ethernet 1/0. Lalu masukkan IP-nya, IP address. Nah, di sini tadi sudah saya kasih, ini berarti 192.168.10.1. Maaf, ke ininya belum, subnet masknya 255.255.255.240. So no shoot sit, exit, assurance. Nah, sini udah keluar ya. Jadi konfigurasi kita masuk. Lalu kita masuk ke router gedung B. Kita masuk ke CLI, kita ketikkan no and enable, lalu conf T, kita beri nama hostname router 1. Kita konfigurasi untuk fast ethernet 0 nya yang ke sini. Ini fast ethernet 0/0 IP address. Nah, yang di sini tadi titik 1, berarti yang sini titik 2. 160.0.0.2. Masukkan subnet masknya 255.255.255.252. Enter, no shoot, exit. Lalu udah hijau yang ke sini, yang ke router gedung C itu saya pakai interface fast ethernet 1/0. Lalu masukkan IP-nya, IP address, masukkan IP-nya ini 161.0.0.1.
lalu subnet masknya 255.255.255.252. No shoot exit. Lalu yang ke bawah itu interface fast Ethernet 2/0. Masukkan IP addressnya. Di sini berarti pakai dari network ID ini, berarti untuk routernya itu 192.168.11.1. masukkan subnet masknya 255.255.128. enter. No shoot exit. Ini udah hijau. Lalu kita ke yang gedung C. Masuk ke CLI, ketikan N, lalu enable cont, lalu kita beri nama hostname router 2. Kita konfigurasi interface fast Ethernet 0-nya. Nah, untuk internet fast 0/0-nya di sini, yang ke jaringan ini, berarti masukkan IP address 161.0.0.2. masukkan subnet masknya 255.255.255.255.252. no shoot exit. Lalu yang 1/0 interface fast Ethernet 1/0 IP address itu ini network ID nya yang 162.0.0.1. subnet masknya 255.255.255.252. enter. No shoot exit. Lalu kita yang ke interface untuk switchnya, interface fast Ethernet 2/0 IP address ini kita ambil dari sini 192.168.12.1. subnet masknya kita masukkan 255.255.192. no shoot exit. Nah, kita masuk yang di gedung D. Masuk ke CLI, ketikan N, lalu enable cont, lalu kita beri nama hostname router 3. lalu masukkan, kita konfigurasi interface nya yang fast Ethernet 0/0. masukkan IP address nya kita pakai dari sini 162.0.0.2. masukkan subnet masknya 255.255.255.252. enter. no shoot exit. Lalu yang ke switchnya, kita masukkan interface fast
Ethernet 1/0 IP address. Kita masukkan dari sini 192 ini 192.168.13.1. masukkan subnet masknya 255.255.192. enter, no shoot, exit. Nah, ini sudah untuk routernya kita masukkan IP-nya. Lalu kita PC-nya kita konfigurasi juga. Nah, kita masukkan IP-nya ini 10.2 benar. Lalu yang PC 1 kita masukkan IP-nya 10.3 benar. Setelah ini subnet masknya jangan lupa. Lalu yang sini ini 11 subnet masknya benar. Lalu yang sini ini PC 4 pakai 12. PC 5 IP-nya kita benerin dulu 12. Jangan lupa subnet masknya juga. Ini desktop 13. Sini 12, ini juga 13. Nah, udah kita setting untuk IP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi routing static routingnya. Nah, pertama kita lihat dulu kita akan konfigurasi di router gedung A. Nah, kita lihat dulu di sini banyaknya jaringannya. Nah, kita tahu jaringan network ID-nya itu ada sini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 7 network. Nah, konfigurasinya itu kita lihat dulu. Untuk router gedung A itu kita inginkan itu untuk terhubung kemana saja. Nah, jadi di sini nanti kita router gedung A ini kita hubungkan ke network sini, ke network ini sama network yang satu ini, lalu network ini, lalu network ini, network ini. Nah, dari gerbang ini kita tahu di sini tadi itu IP-nya 160.0.0.2. Jadi dari sini itu masuknya ke sini gerbangnya. Jadi semua yang akan kita akses dari sini itu masuknya ke sini. Nah, kita langsung saja kita ambil contohnya.
kita masuk ke konfigurasi terminal seperti biasa. Lalu untuk konfigurasi router itu routing statik itu cukup ketikkan IP route, lalu masukkan network ID yang kita tuju. Nah, yang pertama kita tuju adalah network ini 161.0.0.0. Kita masukkan IP root 161.161.0.0.0. Nah, spasi subnet pasnya 255.255.255.252. Oh maaf. Nah, lalu setelah kita ketikkan subnet pasnya, kita masukkan IP untuk gerbangnya. Nah, gerbangnya itu kan pakai yang sini. Berarti 160.0.0.2. Enter. Nah, kita sudah merouting network ID ini. Sekarang untuk network ID 162. Nah, untuk 162 itu kita seperti tadi, kita ketikkan IP root, masukkan IP-nya, network ID-nya ini 162.0.0.0, masukkan subnet pasnya 255.255.255.252. lalu masukkan IP gerbangnya. IP gerbangnya kita akan pakai sini, jadi 160.0.0.2. Enter. Nah, sudah. Lalu kita masukkan untuk network ID-nya ini yang ke lokal jaringan gedung B. Kita masukkan IP route, masukkan ini IP-nya 192.168.11.0, masukkan subnet pasnya 255.255.255.128. dengan gerbangnya kita tetap gerbangnya dari sini itu 160.0.0.2. Enter. Nah, lalu kita konfigurasi yang jaringan sini, gedung C. Kita konfigurasi IP route 192.168.12.0, masukkan subnet pasnya 255.255.255.192. Maaf, ini kok 192 nya 2. Jengkini 24. Nah,
Kita masukkan IP route dari jaringan yang gedung C itu 192.168.12.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.192. gerbangnya kita tetap pakai yang sini karena dari router gedung A. 160.0.0.2. kita enter, lalu kita masukkan jaringan yang sini, IP route 192.168.13.0. masukkan subnet masknya 255.255.224. gerbangnya kita tetap karena dari router gedung A, kita tetap dari sini. Berarti masukkan 160.0.0.2. kita enter, lalu kita exit. Nah, kenapa kok ini tidak usah dikonfigurasi? Karena ini masih tetap satu dari ini, jadi dia masih miliknya router ini, jadi nggak perlu dikonfigurasi. Lalu untuk router B, untuk router gedung B kita enable conft. Nah, kita konfigurasi untuk jaringan yang untuk routernya dulu. Nah, untuk jaringan yang sini ini nggak perlu karena ini sudah di sini, udah nempel sama routernya. Nah, kita yang ini, yang 192.0.0.0, kita konfigurasi routingnya. IP route masukkan IP-nya 162 maksudnya 162.0.0.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.252. lalu gerbangnya, karena ini router gedung B, kita pakai gerbang yang sini untuk ke network ID ini. Jadi kita masuk ke pakai gerbang yang sini. Jadi ini IP-nya tadi 161.0.0.2. enter. Nah, sudah untuk ini. Lalu ke lokal jaringan yang ini 192 itu IP route 192.168.10.0. masukkan subnet masknya 255.255.240. lalu gerbangnya kita pakai yang sini karena ingin ke sini, jadi pakai gerbang sini dari gedung B ke sini, itu gerbangnya dari sini. Ini tadi IP-nya 160.0.0.1. Nah, ini nggak usah dikonfigurasi karena ini masih miliknya ini. Lalu gedung C yang lokal ini, jadi kita masukkan IP-nya, IP route network ID-nya 192.168.12.0. nah, masukkan subnet masknya 125.255.255.192. nah, pintu gerbangnya kita pakai dari yang gedung C ini. Berarti IP-nya itu
161.0.2 kita enter. Lalu yang jaringan sini IP route 192.168.13.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.224. lalu kita lihat gerbangnya tetap yang dari gedung C, berarti 161.0.0.2 enter. Nah, udah selesai untuk konfigurasi router gedung B. Kita masuk ke gedung C, ketikkan enable router con T. Nah, kita lihat, nah di sini yang enggak nyatu itu ini network ini, dikit network ini kita konfigurasi IP route sana 160.0.0.0 subnet masknya 255.255.255.252. nah, lewat pintu mana? Lewat pintu sini. Nah, sini itu IP-nya itu pakai 161.0.0.1 enter. Nah, sudah. Lalu untuk jaringan ini masukkan IP route 192.168.10.0. masukkan subnet masknya 255.255.240 lewat pin gerbang sini, berarti 161.0.0.1 enter. Lalu untuk network ini IP route 192.168.11.0 subnet masknya masukkan 255.128. lewat pintu mana? Kita pakai pintu yang sama, satu enam satu titik nol titik nol titik satu enter. Nah, lalu untuk jaringan yang sini gedung D, kita masukkan IP route 192.168.13.0. masukkan subnet masknya 255.255.254. lewat gerbang mana? Lewat gerbang sini, berarti 162.0.0.2. ada A nya, kita hapus enter. Nah, udah, kita exit. Sekarang kita konfigurasi yang router gedung D. Nah, kita lihat gedung D ini nanti kita koneksikan dengan network yang 161 ini sama 160 ini
dan network 192.168 ini dengan 192 ini sama network ini, karena ini yang terpisah. Nah, untuk gerbangnya ini jadi satu ke sini semua, jadi lewatnya kan sini semua. Pintu awalnya kan sini. Kita coba dulu konfigurasi yang sini dulu. 160. Ketikkan IP conf IP route 160.0.0.0 255 pintunya mana, kita pakai yang sini. Berarti pintunya 162.0.0.1, enter. Lalu kita konfigurasi yang network ini 161 IP route 161.0.0.0 255.255.255.252. Masukkan gerbangnya, tetap ya gerbangnya lewat sini masian 162.0.0.1. Bentar. Udah ini udah kita konfigurasi. Lalu network ini kita konfigurasi IP route 192.168.10.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.240. gerbangnya mana? Gerbangnya tetap lewat sini, jadi 162.0.0.1. Bentar. Lalu network ini IP route 192.168.11.0. masukkan subnet pasnya 255.255.255.128. gerbangnya mana? Tetap 162.0.0.1. enter. Lalu network yang ini, network ini kita masukkan IP route 192.168.12.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.192. gerbangnya mana? Tetap kita pakai gerbang yang sini 162.0.0.1. kita enter, kita exit. Nah, kita coba untuk lihat show run. Nah, ini ya untuk IP route nya udah kita. Untuk cek koneksinya, kita coba ping antara PC 0 dengan jadi ke PC antar gedung, kita ping. Setelah kita ping, kita coba cari tahu jalur mana yang dipakai ketika kita ping. Pertama kita ping dulu untuk PC 0 ini ke sini, ke PC 2
kita coba ping 192.168.11.2. jadi ini PC ini itu kan IP nya ini. Kita enter. Kita ping lagi. Nah, karena masih pertama biasa, jadi ini sudah sekarang kita coba ping yang di gedung C, ping 192.168.12.2. Nah, sudah tapping lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu kita ping yang gedung D, ping 192.168.13.2. enter. Nah, tapping lagi. Nah, udah ya, jadi ini sudah terhubung. Nah, sekarang kita ingin tahu jalur mana saja yang dilewati oleh PC 0 ketika kita ping PC 2. Caranya ketikkan trigger tulisannya TRACERT, lalu ininya IP nya 192.168.11.2. Nah, yang dilewati itu yang pertama dia melewati 192.168.10.1. 192.168 ini itu kan IP nya sini, dilihat lewat sini, lalu diteruskan ke 192.2, berarti ke sini. Jadi dari sini ke sini, lalu ini 192 ini langsung ke komputernya. Coba kita ping yang kita cek yang ke gedung C. Tetap perintahnya, lalu IP-nya kita rubah 12.2, enter. Nah, jadi ada 4 proses di sini. Yang pertama dia lewat 192 ini, jadi dia lewat sini, lalu 160 ini dia lewat sini, lalu yang ketiga dia lewat 191.2, dia lewat sini, jadi habis ke sini dia ke sini, lalu ke 192 ke PC nya. Nah, kalian coba saja sendiri, kalian ping antar PC, jadi gedung A ke gedung B, gedung A ke gedung C, gedung A ke gedung D, lalu gedung B ke gedung A, gedung B ke gedung C, dan seterusnya. Kalian cek juga triggernya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan bisa komen di bawah. Kita di sini kan belajar bareng. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.